Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Berjumpa lagi di channel Labil Hakmal. Ya, semoga teman-teman sekalian pada saat ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Ya, kali ini kita bahas mengenai validasi rekening ya. Berbeda ya formatnya dengan validasi yang pertama muncul di Info GTK dengan validasi yang sekarang ini. Ini banyak ditanyakan sama teman-teman, banyak dibahas di grup-grup ya. Bagaimana ini dengan rekening saya? Saya tidak menggunakan rekening gaji untuk pembayaran tunjangan profesi. Sementara teman yang lain menggunakan rekening gaji untuk tunjangan profesi. Apakah akan ada penggunaan rekening tunggal? Rekening gaji harus menjadi rekening tunjangan profesi. Atau boleh dua-duanya, rekening gaji beda dengan rekening tunjangan profesi. Nah, nanti akan kelihatan dia di format validasi rekening ini ya, sudah dijelaskan di sana ya. Makanya baca satu persatu sebelum Bapak dan Ibu melakukan validasi ya, belum menjawab ya atau tidak. Nah, kemudian ada yang malas membaca juga teman-teman ya. Dia bertanya, apakah saya jawab iya saja? Jangan. Silahkan dibaca sambil menjawab format yang ada itu. Nah, kalau memang betul rekeningnya jawab iya. Ya, tapi ini rekening gaji yang ditanyakan. Makanya lihat dulu apa pertanyaannya gitu. Ini saya tidak bisa memantau Info GTK karena saya tidak bisa masuk. Akhirnya saya minta format yang muncul di Info GTK itu dari teman-teman guru. Ini saya dikirimkan formatnya seperti ini. Dan bisa saya jelaskan seperti apa yang diinginkan. Ya, sebenarnya di pusat itu tidak mempermasalahkan ya apakah rekening gaji atau rekening pembayaran sertifikasi Bapak dan Ibu. Cuma di sana mau dipastikan apakah rekening yang Bapak gunakan untuk pembayaran tunjangan profesi itu adalah rekening gaji atau rekening lain yang dipakai hanya untuk sertifikasi guru. Mari kita lihat formatnya ya, seperti apa yang dia inginkan. Nah, ini dia ya, ini format yang muncul di Info GTK teman-teman yang kaitannya dengan validasi rekening. Maksudnya validasi rekening yang digunakan untuk pembayaran tunjangan profesi teman-teman ya. Coba kita lihat satu persatu ya. Yang pertama yang muncul di sana adalah validasi rekening ya. Di rekening di sana ada beberapa item yang ditunjukkan di sana, mulai dari nomor rekening, kemudian ada nama pada rekening, nama bank, kemudian tanggal entry. Nah, pada saat Bapak dan Ibu ya menemukan format ini, Bapak dan Ibu menyediakan buku rekening yang diterbitkan oleh bank. Kemudian Bapak dan Ibu harus mencocokkan ini. Jangan sampai tidak melihat itu, tiba-tiba Bapak dan Ibu melanjutkan konfirmasinya mengatakan iya atau tidak. Karena merasa itu benar, Bapak dan Ibu langsung mengisi format validasinya. Sementara Bapak dan Ibu belum bisa memastikan itu benar. Ya. Ambil buku rekeningnya, kemudian cocokkan. Tolong lebih berhati-hati melihat angka per angka. Jangan sampai ada yang terbolak-terbalik. Jangan sampai ada yang kurang. Jangan sampai ada yang lebih. Kemudian ada nama pada rekening. Pastikan namanya ada. Namanya pas, sesuai dengan nama yang ada di rekening. Nah, kemungkinan kalau sekedar ada gelar, mungkin bisa ditoleransi yang itu. Tapi usahakan sama antara buku rekening dengan data yang muncul di sistem ini, jadi sistem validasinya. Kemudian ada nama bank. Nama banknya sudah jelas, BPD Nusa Tenggara Barat Syariah, BPD Syariah NTB, Bank NTB Syariah. Sama dia. Karena dulu BPD Nusa Tenggara Barat dikonversi menjadi Bank NTB Syariah. Ya, itu yang dimaksudkan sama ini. Kalau memang sudah sesuai atau tidak sesuai, Bapak lanjutkan. Kita lihat dulu, ini ada catatan ya. Ada catatannya di sini ya. Rekening Anda dalam proses validasi bank. Untuk hasilnya silahkan cek secara berkala di Info GTK. Nah, kemudian di catatan selanjutnya ya. Jika terdapat kesalahan atau perbedaan, silahkan menghubungi operator sistem pembayaran, operator SIMBAR, sistem pembayaran atau operator tunjangan profesi pada Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya untuk perbaikan atau pengusulan rekening pengganti. Silakan kalau memang rekening yang muncul di
format validasi rekening itu tidak sesuai, silahkan Bapak dan Ibu datang ke Dinas Pendidikan. Tentunya dengan membawa rekening yang benar, ya, buku rekeningnya minta difotokopi, nanti itu yang disampaikan ke teman-teman operator sistem pembayaran atau operator tunjangan profesi. Nanti akan bekerja sama untuk meminta perbaikan rekening di pusat. Jangan lupa melampirkan NUPTK-nya, ya, karena itu nanti yang akan digunakan untuk mendeteksi bahwa memang betul teman-teman yang memiliki itu. Kalau Bapak dan Ibu tidak membawa NUPTK, nanti teman-teman di dinas akan kesulitan dia menentukan apakah itu betul Bapak atau tidak, karena banyak nama-nama yang sama, apalagi sudah nama yang memang banyak yang dipakai, ya. Itu sebabnya kita sarankan Bapak membawa NUPTK juga, atau dituliskan di bawahnya NUPTK-nya apa, dilengkapi aja datanya. Nanti di fotokopi rekeningnya itu diisi data, dikutip lagi nama pada rekening, nomor rekening, nama bank, kemudian tambahkan juga NUPTK, ada NIP kalau bisa, kemudian ada NIK. Jadi itu simbol-simbol itu untuk memastikan bahwa betul Bapak yang memiliki rekening itu, ya. Silahkan ditemui operator sistem pembayaran atau SIMTUN, ya, sistem tunjangan yang ada di kabupaten kota untuk bisa melakukan penyesuaian nomor rekening Bapak dan Ibu. Tapi kalau memang sudah sesuai, tidak ada masalah, tidak perlu ke Dinas Pendidikan, atau Bapak dan Ibu bisa menyampaikan pesan melalui WhatsApp, yo, bagaimana Pak ini, bagaimana Ibu ini, nomor rekening saya tidak sesuai dengan yang muncul di itu, maka teman-teman akan meminta rekening Bapak yang sudah sesuai, ya, seperti itu. Kemudian lanjut ke tahap 1. Di sana ada tahap 1, ya. Ada pertanyaan di sana pada tahap 1 ini, ada apakah rekening yang tertera di atas adalah rekening Anda? Kalau memang itu sesuai sudah dengan pengecekan Bapak dan Ibu, sesuai dengan buku yang Bapak Ibu miliki, Bapak dan Ibu akan menjawab iya. Kalau Bapak dan Ibu menjawab iya, berarti sudah benar dengan beberapa poin yang ada di penjelasan iya ini. Ya, yang pertama adalah ini rekening saya dan sudah benar. Kalau memang sudah sesuai kan tidak ada masalah. Selanjutnya, rekening masih aktif. Betul, masih aktif. Kemudian nomor rekening sudah benar dan sesuai dengan buku rekening. Itu sebabnya disuruh cross check ke buku rekeningnya. Kemudian tulisan nama pada rekening sudah sesuai buku rekening. Nama bank sudah sama dengan buku rekening. Ya, sudah clear, tidak ada permasalahan di rekeningnya. Nah, apabila Bapak dan Ibu menjawab tidak, maka ini ada penjelasannya juga, ada beberapa poin yang disebut. Yang pertama, ini bukan rekening saya. Kalau memang rekening yang di atas itu bukan rekening Bapak dan Ibu, jadi Bapak dan Ibu akan menjawab tidak. Jadi itu tidak di rekening yang ada itu rekening gaji, yang jelas Bapak dan Ibu yang memiliki rekening itu. Bukan rekening gaji saja yang harus tertera di atas itu, atau bukan rekening sertifikasi saja. Itu rekening yang di atas itu memang milik Bapak dan Ibu, bukan milik orang lain, sesuai dengan buku tabungan yang Bapak dan Ibu miliki. Jadi tidak mesti rekening gaji atau tidak mesti rekening sertifikasi. Yang jelas rekening yang tertera di atas itu memang betul-betul Bapak dan Ibu yang memilikinya. Gitu ya. Nah, tapi kalau bukan rekening itu, bukan rekening atas nama Bapak dan Ibu, itu rekening atas nama orang lain. Bisa saja rekeningnya sama tapi namanya beda. Bapak dan Ibu harus menjawab tidak. Di sini kalau menjawab tidak, kenapa dijawab tidak? Ya, ini bukan rekening saya. Kalau itu bukan. Kemudian rekening saya tapi sudah tidak aktif. Betul rekeningnya Bapak dan Ibu tapi sudah tidak aktif karena lama tidak menerima pembayaran atau lama tidak pernah mendapat mutasi, ya, uang yang masuk atau yang keluar, jadi itu tidak aktif lagi. Kemudian nomor rekening masih salah atau tulisan nama pada rekening tidak sesuai dengan buku rekening, nama bank tidak sama. Apabila sudah sesuai dengan nomor rekening yang tertera di atas ini, berarti Bapak dan Ibu menjawab tidak. Sudah clear kan? Jadi tidak mesti itu rekening sertifikasi atau itu rekening pembayaran tunjangan profesi. Yang jelas kalau itu miliknya Bapak dan Ibu, jawab iya. Kalau itu bukan miliknya Bapak dan Ibu, jawab tidak.
Jelas ya? Clear. Kita lanjutkan kepada tinggal di konfirmasi ya. Konfirmasi pemilikan rekening. Ya. Kalau sudah jawab tidak, dikonfirmasi. Kalau sudah jawab iya, dikonfirmasi juga. Gitu kan? Nah, kemudian pada tahap 2 di sini ada pertanyaan, apakah betul itu adalah rekening gaji Anda? Apakah betul itu rekening gaji Anda? Kalau itu rekening gaji, jawab iya. Tapi kalau itu bukan rekening gaji, jawab tidak. Sudah clear? Nah, kenapa Bapak dan Ibu harus menjawab iya? Iya itu dijawab apabila rekening gaji yang selama ini digunakan untuk menerima gaji dari pemerintah daerah. Apabila rekening itu Bapak dan Ibu gunakan untuk menerima gaji dari pemerintah daerah, jawab iya. Iya itu rekening saya. Tapi kalau itu tidak digunakan untuk menerima gaji dari pemerintah daerah, atau itu hanya digunakan untuk pembayaran tunjangan profesi, jawab tidak. Maksudnya tidak dipakai untuk pembayaran gaji, tapi dipakai untuk pembayaran tunjangan profesi. Ya, itu ya. Nah, jika Bapak dan Ibu mengatakan tidak, ini bukan rekening gaji. Di sini kan sudah ada penjelasannya ya. Ini bukan rekening gaji. Ini rekening yang selama ini digunakan untuk menerima penyaluran tunjangan profesi guru atau tunjangan lainnya. Kan sudah jelas. Ya. Pada bingung tuh, sama teman pada bingung. Kenapa mesti ditanya-tanya seperti itu? Ya. Nah, teman-teman di pusat ingin memastikan bahwa rekening yang Bapak dan Ibu gunakan untuk menerima tunjangan profesi adalah apakah rekening gaji atau rekening bukan gaji. Karena rekening gaji dengan rekening sertifikasi itu beda. Ya, di mana bedanya? Nah, ini. Menurut penjelasan dari Bapak Nazarudin, beda antara rekening gaji dengan rekening tunjangan profesi adalah ini. Kalau rekening gaji, setiap bulan mesti mendapatkan transfer. Dan ini aktif. Dia tidak bisa tidak aktif. Karena setiap bulan ya, rekening itu akan menerima uang dan akan mengeluarkan uang pada setiap bulan. Jadi itu aktif. Kecil sekali kemungkinannya untuk tidak aktif. Ya. Setiap bulan Bapak dan Ibu menerima gaji. Nah, kemudian apabila Bapak dan Ibu tidak mendapatkan tunjangan profesi, rekening gaji ini akan mendapatkan gaji. Walaupun Bapak dan Ibu tidak bayar tunjangan profesinya dalam 1 semester. Ya. Nah, kalau rekening sertifikasi itu menerima uang setiap 3 bulan. Kalau tidak ada transaksi pada bulan-bulan tersebut, bisa jadi ini akan dinonaktifkan. Ya. Tapi seandainya Bapak dan Ibu tidak memenuhi syarat dalam 1 semester untuk pembayaran, berarti tidak akan ada uang yang masuk. Tapi kalau Bapak dan Ibu bisa memelihara rekening tersebut supaya dia teraktif, tidak masalah. Tapi pada saat Bapak dan Ibu tidak menerima tunjangan profesi, rekening itu menjadi pasif dan akan dinonaktifkan oleh sistem bank. Nah, apabila terjadi seperti itu, 6 bulan Bapak dan Ibu tidak memenuhi syarat untuk pembayaran tunjangan profesi, kemudian pada bulan ke-7, bulan Juli, pada pembayaran triwulan 3, Bapak dan Ibu aktif, valid datanya, dan SKTP-nya terbit, maka akan terjadi pembayaran pada triwulan 3. Dan pada triwulan 3 itu rekening ini sudah menjadi tidak aktif. Sudah dinonaktifkan oleh sistem bank. Begitu dilakukan transfer ke rekening Bapak dan Ibu yang nonaktif itu, maka akan terjadi penolakan terhadap transfer ini. Sehingga teman-teman bekerja lagi untuk mengerjakan retur itu, uang yang ditolak di rekening itu akan dikembalikan ke bagian pembayaran di kementerian. Bagian pembayaran merekap dulu, rekap, ketemu dia berapa orang yang bermasalah, baru akan diajukan ulang pembayarannya. Ya, tentunya dengan banyak tahapan. Pertama akan mencari rekening bank yang aktif atau berkomunikasi dengan bank untuk mengaktifkan rekening Bapak dan Ibu. Kan itu ada proses lama. Belum lagi dia komunikasi ke pemerintah daerah. Pemerintah daerah akan mencari Bapak dan Ibu untuk mendapatkan rekening yang aktif. Jadi di sini sebenarnya kalau saya lihat dari keadaan ini sepertinya diinginkan rekening itu adalah rekening gaji.
supaya tidak ada terjadi permasalahan pada saat pembayaran. Apalagi nanti sekarang sedang pilkada, tiba-tiba ada bapak dan ibu guru diangkat sebagai pejabat, ya misalnya jadi kepala dinas, menjadi kepala bidang, menjadi kepala seksi, dan pada saat bapak menjabat sebagai pejabat struktural itu, tunjangan profesi bapak tidak akan pernah dibayar karena bapak dan ibu keluar dari jabatan fungsional guru. Sehingga nanti pada saat bapak kembali ke jabatan fungsional guru, bapak dan ibu valid dan SKTP terbit, kemudian dilakukan pembayaran, di sana akan terjadi penolakan lagi dari rekening itu, mental, tel gitu, mental ya, kayak bola. Begitu dimasukkan balik lagi, dimasukkan lagi. Ini kan akan menjadi pekerjaan teman-teman di pusat. Nah, ini yang diharapkan supaya tidak terjadi retur ya, pengembalian dana dari bank karena tidak bisa masuk ke rekening bapak dan ibu. Tapi tidak ada masalah kalau rekening tunjangan profesi bisa dipelihara. Saya pikir beberapa kabupaten tidak ada terjadi permasalahan, kan? Rekening itu kan tetap terjadi, ada transaksinya ya. Jadi teman-teman tidak mengambil sekaligus, ya. Tunjangan profesi dapat sampai belasan juta, 12 juta kan kadang-kadang kita ambil sedikit-sedikit gitu kan, ambil 1 juta, 2 juta tergantung keperluan, ya keperluan anak, keperluan keluarga gitu kan. Jadi ini bisa terjaga sampai dia 3 bulan terakhir. Saya pikir seperti itu, tapi pastikan kalau di sana menggunakan yang kelihatan adalah rekening gaji, jawab iya. Kalau bukan rekening gaji, jawab tidak. Sudah jelas kan? Ya. Jadi tidak difokuskan ke satu rekening. Ada yang bertanya, apakah harus rekening tunggal? Kalau melihat dari format validasinya, bukan harus rekening tunggal. Ya, ikuti saja apa yang diinginkan oleh format ini. Ya, saya pikir sudah jelas ya. Selanjutnya, apakah betul ini adalah rekening gaji? Kalau betul jawab ya, kalau tidak betul jawab tidak. Jadi tidak ada konsekuensinya. Ya, kemarin ada kasus teman-teman menjawab, Allahu Akbar Pak, saya salah menjawab. Rekening yang muncul di sana itu adalah rekening tunjangan profesi, tapi saya jawab iya di sana. Pada tahap 2-nya, di sana ada pertanyaannya, apakah betul ini rekening gaji? Saya jawab iya. Tapi rekening saya yang ada di atas itu bukan rekening gaji. Bagaimana ini Pak? Tidak ada masalah. Yang penting rekening itu atas nama bapak dan ibu, bukan rekening orang lain. Dia akan tetap masuk ke sana. Ya, jangan khawatir. Kalau memang itu betul-betul rekening bapak dan ibu, dia akan langsung masuk ke sana. Tidak masuk ke rekening orang lain, tidak masuk ke rekening saya ya. Pastikan bahwa yang di atas itu adalah rekening bapak dan ibu. Bapak menjawab iya atau tidak di tahap kedua itu tidak ada masalah. Tapi usahakan sesuai. Usahakan baca dulu apa penjelasannya. Bapak langsung bisa menjawab iya atau tidak. Begitu ya. Oke, kita lanjut ke tahap 3. Nah, di tahap 3 ini ada penjelasannya, ada pernyataan persetujuan. Ya, saya menyetujui bahwa rekening yang tertera di atas digunakan sebagai rekening resmi untuk menerima pembayaran tunjangan profesi guru. Saya memahami dan menerima segala konsekuensi yang timbul apabila terjadi permasalahan pada rekening ini selama proses penyaluran tunjangan. Selama ini saya berkomitmen untuk tidak mengubah rekening ini setidaknya dalam 1 semester sesuai dengan periode penerbitan SKTPG. Kan sudah jelas ya? Ini pada awalnya validasi data ini kelihatan nomor rekening. Bapak dan Ibu disuruh memastikan itu rekeningnya Bapak dan Ibu. Ini kesimpulannya ya. Di atas itu ya, pada awal kemunculan validasi data ini rekening Bapak dan Ibu sudah jelas. Ya, apakah betul Bapak dan Ibu mempunyai rekening itu? Bapak dan Ibu cross check dengan bukunya. Ternyata benar, jawab iya. Ini benar, ini rekening saya, bukan rekening orang lain. Kemudian apakah ini rekening gaji? Jawab sesuai dengan keadaan yang di atas. Apabila itu rekening Bapak Ibu, jawab iya. Kalau bukan rekening Bapak Ibu, jawab tidak. Tidak itu bukan berarti Bapak tidak akan mendapatkan tunjangan profesi, ya.
Tapi kan sudah dijawab benar. Kemudian itu bukan rekening gaji. Apakah Bapak dan Ibu akan menerima tunjangan profesi ke tempat itu? Iya. Ya, dengan pernyataan yang terakhir ini, Bapak dan Ibu memastikan bahwa Bapak dan Ibu siap menerima tunjangan profesi Bapak dan Ibu ke rekening yang tertera di sana itu, yang di atas itu gitu. Apabila itu rekening gaji, dia akan masuk ke sana. Apabila itu rekening tunjangan profesi, akan masuk ke sana. Ya, tapi kan ada teman-teman yang mempunyai dua kepentingan terhadap rekening. Ya, rekening gaji untuk keperluan apa, rekening tunjangan profesi untuk keperluan apa. Kadang-kadang rekening tunjangan profesi dipegang sama Bapak dan Ibu. Nah, salah satu rekening gaji dipegang sama Bapak, rekening tunjangan profesi dipegang sama Ibu, atau sebaliknya, ada yang dipegang sama anaknya juga rekening tunjangan profesinya. Macam-macam lah. Itu banyak cerita-cerita dari teman-teman ya pada saat datang ke kantor itu ya. Ya, sepertinya ini sudah clear ya. Pertanyaannya sudah jelas, larinya kemana. Sekarang tinggal Ibu melakukan konfirmasi. Ya, informasinya pembayaran tunjangan profesi akan disegerakan dia pada semester ini, pada triwulan ini. Akan dibayar pada akhir Maret. Silahkan cross check lagi Dapodik Bapak dan Ibu ya. Lihat entrian pembelajarannya, lihat entrian datanya. Jangan sampai karena kesalahan data menjadi tidak valid semuanya. Ya. Pastikan Bapak dan Ibu sudah mengajar 24 jam. Ya, baik itu di sekolah sendiri atau tambahan di sekolah lain, atau tambahan dengan tugas tambahan lain ya. Nah, yang pada saat pertama validasinya akan difokuskan ke Bapak dan Ibu yang mengajar 20 jam tatap mukanya ya, 20 jam tatap mukanya. Kemudian di tahap kedua akan dilanjutkan ke Bapak dan Ibu yang mendapat tugas tambahan, kemudian tugas tambahan lain. Ya, di sana ada kepala sekolah juga, kemudian ada guru-guru yang mengajar di sekolah lain. Nah, terakhir nanti ada yang di madrasah, ada yang di sekolah kecil. Ya, yang jelas Bapak bersabar ya menunggu proses. Silahkan cek info GTK secara berkala. Ya, jangan menunggu operator sekolah untuk melakukan cross check terhadap info GTK. Teman-teman mintalah akun PTK-nya pada operator sekolah, supaya Bapak dan Ibu bisa tetap melakukan pengecekan sendiri secara berkala. Ya, buat shortcut di HP-nya, shortcut untuk masuk ke pengecekan info GTK. Nah, sama dengan aplikasi jadinya, seperti aplikasi jadinya nanti di HP Bapak dan Ibu tinggal diklik langsung masuk ke sana. Paling akan mengisi user sama password. Tapi kalau user sama password sudah tersimpan di HP Bapak, tinggal dia langsung masuk ke sistem pengecekan info GTK itu. Ya, jadi setiap waktu Bapak dan Ibu bisa melakukan cross check. Ya, mungkin kalau diperlukan print, tinggal minta bantu print pada operator sekolahnya. Semuanya sudah jelas ya untuk saat ini. Hanya ini yang bisa kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu terkait dengan validasi rekening. Saya akhiri, terima kasih sudah menonton video ini. Ya, mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Jangan lupa subscribe, like dan share video ini ke rekan-rekan Bapak dan Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.